Assalamualaikum Sobat Baper. Alhamdulillah kembali lagi di channel Muslimah Baper. Muslimah bawa perubahan. Masya Allah. Alhamdulillah Sobat Baper, setelah sekian lama ya Kak Ina kita nggak buat video. Alhamdulillah Allah mudahkan sehingga pada kesempatan ini jadilah video ini. Masya Allah. Nah, di segmen kali ini sudah bersama saya Kak Endang dan juga Kak Ina. Masya Allah, gimana kabarnya Kak Ina? Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Endang sendiri gimana malam? Masya Allah, Alhamdulillah sehat, baik, semangat. Masya Allah, Insya Allah ya. Jadi Sobat Baper, pada kesempatan ini kita bakal bahas tema yang Masya Allah menarik nih, yaitu kita harus jadi orang besar. Masya Allah. Nah Sobat Baper pasti bertanya-tanya, Pastinya dong. menjadi orang besar yang seperti apa nih? Apakah besar badannya, atau besar makannya, atau besar pengeluarannya? Nah, jadi Sobat Baper, yang dimaksud kita itu adalah menjadi orang besar, yaitu besar pencapaiannya. Insya Allah, jadi besar yang berkualitas gitu ya Kak Endang ya. Iya, betul sekali Kak Ina. Nah, untuk itu langsung saja nih, menurut Kak Ina, harus nggak sih kita itu menjadi orang yang besar tadi sesuai dengan tema kita tadi Kak Ina? Pastinya sangat setuju ya, Kak Ina sangat setuju bahwa kita harus memang menjadi orang yang besar. Apalagi dengan definisi besar di sini adalah besar pencapaiannya, maka kita sebagai seorang pemuda memang harus punya cita-cita yang besar seperti itu, bahwa kita harus jadi orang yang besar. Karena dengan setuju dengan tema tersebut sama saja seseorang itu memiliki motivasi atau cita-cita yang besar. Sebaliknya, jika dia sudah negative thinking duluan dengan judul ini, berarti dia adalah ciri-ciri orang yang cita-citanya masih kecil atau bahkan motivasinya kecil. Sedangkan ya Kak Endang ya, menurut teori keberhasilan, semakin besar cita-cita atau semakin besar motivasi seseorang, maka akan semakin besar nanti tuh usahanya. Dan kalau semakin besar usahanya, maka akan semakin besar pula keberhasilannya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dan sebaliknya, apabila dia cita-citanya rendah atau motivasinya rendah, begitupun nanti akan sama dengan usahanya pun akan biasa-biasa saja, dan dia keberhasilannya pun akan biasa-biasa saja. Mungkin Kak Endang bisa memperhatikan, dan sobat muslimah semua ya bisa memperhatikan, ketika di dalam sebuah kelas ada misalnya 2 orang. Satu orangnya nih dia pengen dapat juara kelas, yang satunya pengen dapat juara sekolah. Kalau Kak Endang sendiri, menurut Kak Endang mana nih yang usahanya bakal lebih besar? Pastinya yang pengen dapat juara sekolah dong Kak Ina. Karena semakin besar tadi cita-citanya, pasti akan semakin besar dia belajar. Nah misalnya kalau dia belajarnya sama dengan orang yang hanya dengan siswa yang hanya pengen cita-cita punya jadi juara kelas saja, nanti ibunya bakal bilang ke dia, loh itu kok yang itu cita-citanya pengen juara sekelas, dia belajar 2 jam, kok kamu yang pengen jadi juara satu sekolah kok belajarnya juga 2 jam. Pasti itu akan memotivasi dia untuk belajar lebih gitu. Dan pastinya kita akan lihat nanti hasilnya, insya Allah tidak akan mengkhianati usaha yang telah dia lakukan, dia juga akan berhasil. Jadi kalau ditanya setuju sih Kak Ina sangat setuju, dan kita malah harus punya mimpi yang besar. Sudah banyak ya kita lihat bagaimana orang-orang yang memiliki mimpi yang besar ini pada akhirnya dia akan berhasil begitu. Contohnya Al-Fatih ya, bagaimana dia bisa menaklukkan Konstantinopel yang begitu amazingnya gitu bagi kita ya. Itu tuh tidak tercipta begitu saja begitu, tapi dari impian besar seorang Al-Fatih. Bahkan dari 7 keturunan sebelum Al-Fatih, mereka itu sudah punya impian memang untuk menaklukkan Konstantinopel. Nah ini nih contoh buat anak-anak muda di luar sana. Jadi kita tuh nggak boleh punya mimpi yang biasa aja Kak Endang. Kita harus punya mimpi yang besar. Jangan kita batas-batasi dalam mimpi. Bermimpilah sebesar-besarnya gitu Kak Endang. Masya Allah Sobat Baper, dari jawaban Kak Ina tadi sangat-sangat menampar kita semua ya Sobat Baper. Apakah kita dan Sobat Baper semua yang ada yang nonton video ini, apakah kita sudah memiliki mimpi yang besar atau pengen menjadi orang yang besar tadi, atau malah kita masih berada di zona nyaman dan bodoh amat gitu sama hal-hal seperti tadi begitu Kak Ina ya. Nah tapi Kak Ina, apakah cukup dengan mimpi yang besar tadi seseorang ini dia bisa mencapai keberhasilannya gitu Kak Ina? Enggak.
Nggak cukup ya, karena gini sobat muslimah dan teman-teman sobat baper semua ya, keberhasilan itu tidak cukup hanya dengan cita-cita yang besar. Jadi cita-cita yang besar tadi harus dibarengi dengan satu hal yang juga penting, yaitu cita-cita itu juga harus benar. Karena apa? Gak semua cita-cita yang besar itu benar. Ada besar dalam kesalahan, ada besar dalam kebenaran. Yang harus kita pastikan besar di sini adalah besar ke arah yang benar. Nah, untuk memastikan bahwa tujuan dari keberhasilan itu adalah benar, maka hal yang harus kita dudukan adalah tentang suatu konsep kehidupan yang nanti akan mengarah kemana cita-cita itu akan berlabuh gitu, apakah benar ataukah salah dari konsep hidup yang dimiliki oleh seseorang tersebut, oleh individu itu. Nah, konsep hidup seperti apa? Tentang 3 pertanyaan kaidah. Dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan mau kemana dia setelah mati. Ketika seorang pemuda atau seorang individu berhasil memecahkan pertanyaan ini dan menjadi prinsip hidupnya, gitu ya, maka cita-citanya akan disesuaikan dengan jawaban dari 3 pertanyaan tersebut. Nah, di dalam Islam kita telah menuntaskan 3 pertanyaan ini. Di antaranya adalah bahwa yang pertama, dari mana kita berasal, ini kita tuntas bahwa kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang telah menciptakan kita dan juga seluruh alam semesta dan juga apapun yang bisa kita lihat hari ini. Dan untuk apa kita hidup di dunia ini pun Islam telah tuntas. Ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya bahwa tidaklah aku atau Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan hidup kita ini memang hanya untuk beribadah. Dan kelak kita akan kemana? Kita akan kembali kepada Allah. Nah, 3 hal ini yang harus selaras dengan cita-cita tadi, agar cita-citanya menjadi bukan hanya besar tapi juga benar gitu. Cita-cita itu harus sejalan dengan tujuan hidup, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Pastinya cita-cita itu harus berada dalam koridor syariat. Nah, cita-cita yang besar dan juga benar ialah tentang bagaimana menjadikan agama kita, Islam ini, sebagai agama yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka sudah seyogyanya nih bagi para pemuda untuk berada dalam barisan yang memperjuangkan agama ini, menggunakan seluruh potensi yang mereka punya, membesarkan cita-cita mereka untuk membangkitkan kembali kehidupan Islam sebagaimana kejayaannya dulu waktu sebelum runtuhnya Islam itu 3 Maret 1924 di Turki Utsmani. Gitu Kak Endang. Jadi itu ya sobat baper, bahwasanya kita bukan hanya harus punya mimpi yang besar, tetapi juga harus benar. Nah, benar yang seperti apa ya? Tadi sudah Kak Ina jelaskan, yaitu benar sesuai dengan koridor syariat Islam gitu. Nah, selanjutnya nih Kak Ina ada tips nggak nih buat kita semua atau sobat baper yang nonton video ini, bagaimana agar kita menjadi orang yang besar? Nah, pastinya ada dong ya. Berhubung ini kesempatan ya, Kak Ina ingin membagikan beberapa tips agar kita bisa menjadi orang yang besar. Tentunya untuk menjadi orang yang besar, apalagi kita seorang muslim, kita harus mencontohi Rasulullah dan juga para sahabat, karena mereka telah mencontohkan bagaimana caranya menjadi orang yang besar. Sebagaimana hari ini kita dalam pikiran kita dan juga mindset kita, Rasulullah dan para sahabat itu adalah orang-orang yang besar yang sukses tadi, sukses dunia dan juga sukses akhirat. Caranya itu ada 2, Kak Endang dan juga sobat baper semua. Yang pertama adalah mengkaji Islam. Di dalam Islam, mengkaji Islam atau menuntut ilmu ini adalah wajib, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, dalam hadis ini akhirnya kita tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita semua selaku kaum muslim. Ditambah teman-teman, ketika kita mengkaji Islam, bukan Islam yang biasa saja, tapi Islam yang kafah, yang keseluruhan, yang mulai dari akar, batang, sampai ke daun-daunnya, cabang-cabangnya semua. Pada akhirnya ketika kita sudah mengkaji Islam secara kafah gitu ya, kita akan mengetahui bahwa ternyata agama kita ini bukan agama yang biasa-biasa saja. Ini mungkin testimoni dari kita juga ya Kak, yang sudah mengkaji Islam. Awalnya tuh kita berpikir Islam tuh, oh iya, hanya tentang sholat, puasa, zakat, haji, selesai. Benar Kak Ina, iya kan? Iya, benar. Tapi setelah kita mengkaji Islam lebih dalam teman-teman, kita tuh jadi tahu sisi Islam yang lain gitu. Sisi Islam yang Masya Allah, syamilan dan kamilan, sempurna dan menyeluruh mengatur kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai bangun negara. Itu luar biasanya Islam.
dan kita seiring dengan mengkaji Islam kita jadi tahu bagaimana ternyata perjalanan hidup Rasul, bahwa hijrahnya beliau ini bukan hanya tentang menegakkan akhlak manusia saja, tapi tentang bagaimana mendirikan sebuah institusi yang mampu menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, disitulah kemudian kita mengenal pribadi Rasulullah dan juga para sahabat itu sebagai seorang pejuang yang akhirnya memperjuangkan apa yang dipelajarinya tadi menjadi cita-cita yang besar bagi pribadi mereka, yaitu tentang menjadikan Islam sebagai aturan kehidupan, menjadi Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, sehingga tips yang kedua setelah kita tadi yang pertama mengkaji Islam, yang kedua adalah kita harus siap menjadi orang yang ikhlas, mengorbankan harta, tenaga, waktu kita untuk sama-sama memperjuangkan agama kita, yaitu mengikuti cara Rasulullah juga, yaitu dengan mendakwahkan Islam, menyampaikannya, beramar ma'ruf dan menahi mungkar kepada sesama muslim. Nah, dan itu perlu di dalam sebuah jamaah yang namanya jamaah dakwah. Oleh karena itu, tips dari Kak Ina, silahkan teman-teman yang belum punya teman-teman kajian, yang mungkin belum punya komunitas, silahkan gabung mungkin dengan teman-teman Muslimah Baper di sini. Kami juga membuka ya untuk kajian-kajian bikinan. Semoga teman-teman bisa juga kemudian merasakan betapa luar biasanya dan Islam itu, dan menjadi orang yang siap untuk memperjuangkan Islam. Insya Allah pasti bisa, dan itulah definisi daripada orang-orang yang besar sebenarnya, Kak Endang, yaitu orang-orang yang mampu menjadi besar di dunia dan menjadi besar di akhirat dengan Islam. Seperti itu, Kak Endang. Masya Allah. Jadi gitu ya Sobat Baper, tips-tipsnya. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang besar sebagaimana yang Islam inginkan. Nah, mungkin Sobat Baper sampai di situ dulu pembahasan kita kali ini. Semoga dari pembahasan kita kali ini ada kebaikan, ada manfaat yang bisa diambil, dan semoga ini bisa menjadi pembakar semangat kita untuk bagaimana punya mimpi yang besar dan bagaimana mewujudkannya sesuai dengan Islam tentunya. Amin ya rabbal alamin. Oke Sobat Baper, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.